Makanya jin-jin seperti ini diburu oleh para dukun untuk memindah barang-barang, dan pernah terjadi di Turki lalu dimasukkan ke dalam koruro, botol. Dalam kitab Alaf Lailah wa Laila itu misbah lampu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin, amma ba'd. Hadratul kurama al-ajilla al-fudala, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidah. Alhamdulillah, para pelatihan Nuka Ahlussunnah wal Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul untuk kita sama-sama saling silaturahmi, saling mujalasah, mudzakarah, thalabul ilmi. Kita niatkan sebagaimana guru-guru kita thalabul duduk di dalam majlis seperti ini bersama ulama abanu salihun kama nawal hayya bergadir bin Ahmad Segar, kama nawal Muhammad, kama nawal sahabat wilayah wa awliya hadhihi wilayah an la yarzuquna al-futuh wal munawwar sallallahu alaihi wasallam wa tawbatan nasuh wa la yarzuquna al-ilm wal amal fal nazig wa salam wa an la yaghfirna dhunubana wa ilma ala qulubina wa ujirana min mudillatil fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan. Wa anna Allah yarzuquna as-sihha wal afiyah, anna Allah yahfazuna wa ilatana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in ataytana wa ahad shababat qulubina ma wasana bi du'a min sari hasidin wa sahirin wa kahinin wa zalimin wa ainin wa kha'inin wa jari syu'in wa kulli syarr zahir batin. Ala hadhihi niyya wa li kulli din salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, dalam Al-Quran Allah menyebut kalimat syifa itu di 4 ayat, di 4 tempat. Kalimat syifa ini artinya kesembuhan, obat. Itu Allah sebutkan dalam Al yang ada pada 4 tempat. Yang pertama, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un rahmatun lil mu'minin. Dan senantiasa aku turunkan daripada Al-Quran yang merupakan obat syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Di sini Allah pakai fi'il mudhari, bukan fi'il madi wa nazzalna, tapi wa nunazzilu. Fi'il mudhari ini yufidul istimrar wa dawam. Dalam ilmu lughah dia berfaedah mengandung makna senantiasa, selalu. Artinya Allah senantiasa turunkan, tidak berhenti penurunan Al-Quran, tapi masih berlanjut penurunan Al-Quran dalam sisi sifat dan rahmatnya. Apa yang terjadi di dalam Al-Quran dari karamah dan azab itu akan terus ada, nggak berhenti, terus tersambung, terus sampai hari di mana Al-Quran diangkat tulisannya. Akan terus ada ilmunya ifrit yang bisa memindahkan gedung-gedung besar, dan ilmunya asif yang lebih hebat daripada ifrit itu juga terus ada sampai hari kiamat.
Karena senantiasa turun Al-Quran ini dalam sisi sifat dan rahmatnya. Siapa di antara kalian wahai Ifrit yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Balqis? Maka Ifrit berkata, ana atika biha qabla an taquma min maqamik. Aku yang akan memindahkan sebelum kamu berdiri wahai Sulaiman. Karena Ratu Balqis mau datang, kata Nabi Sulaiman, mau masuk Islam. Jaraknya 1000 kilo lebih. Sini Jakarta. Siapa yang bisa memindahkan kerajaan dari Jakarta ke Purwodadi? Maka Ifrit, sebelum kamu berdiri aku bisa pindahkan. Lalu ada dari manusia namanya Asif yang lebih dari itu. Ana atika biha qabla ayyartada ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan itu lebih cepat daripada itu sebelum kamu berkedip. Nah, ilmu-ilmu seperti ini akan terus ada sampai hari kiamat. Karena wa nunazzil, senantiasa azab dan karamah atau mukjizat, karena Al-Quran itu mukjizat sampai hari kiamat. Mukjizat yang abadi, yang sampai diturunkan kepada umatnya, terwariskan sampai hari kiamat. Maka apa yang terjadi zaman dulu yang telah diceritakan dalam Al-Quran juga pasti akan terjadi dalam sisi sifat dan rahmatnya. Makanya jin-jin seperti ini diburu oleh para dukun untuk memindah barang-barang. Dan pernah terjadi di Turki, lalu dimasukkan ke dalam koruro, botol. Dalam kitab Alaf Lailah wa Laila itu misbah lampu. Maka jin Ifrit ini yang bisa memindah barang-barang itu dipendam di sana di Turki, dan generasi berikutnya dipendam oleh orang soleh. Generasi berikutnya ada dukun sakti yang bisa mencium lokasinya, maka didatangi di tempat itu, dan kemudian dia beritahu jin yang dimasukkan ke dalam botol atau lampu tersebut. Tidak berhasil. Akhirnya ada suara bahwa yang bisa mengambilnya adalah orang yang hatinya itu tidak ada keduniaan, polos. Karena di dalam itu ada harta karun. Makanya harta-harta gaib itu, harta karun itu nggak bisa diwujudkan, dilahirkan oleh orang-orang yang ambisi. Meskipun dia pakai dukun, kalau ambisi duniawi, maka harta-harta gaib itu tidak bisa dilahirkan. Ada penunggunya Ifrit. Di setiap tempat mesti ada penunggu jinnya, Ifrit. Maka ada seorang pemuda yang bernama di situ Ahmad Alauddin. Maka Alauddin ini diambil pura-pura si dukun ini menjadi pamannya, padahal bukan pamannya. Maka Alauddin ini diritualkan dan masuk ke bumi, sehingga di situ dia ketemu, melihat banyak harta karun di sana, tetapi terjebak di dalam tanah. Dan di situ dia melihat ada botol satu yang unik, dan dia membuka tutupnya itu, lalu keluarlah jin Ifrit yang bisa memindahkan barang-barang. Dalam kitab Alaf Lailah wa Laila itu misbahus sihir, lampu ajaib, sehingga filmnya itu dikenal dengan Aladdin. Terus berlanjut, akan terus ada jin-jin yang seperti itu. Ada 5 kasus yang kita jumpai. Di antaranya kasus janin hilang. Ketika ada orang kehilangan janin, maka dari kasus ini terbongkar bahwa ada seorang pasien yang datang ke dukun sakti. Dukunnya sakti. Lalu si pasien ini bilang, saya sudah 8 tahun tidak punya anak. Mbah, kata mbah dukunnya, gampang,
mau 4 bulan atau 7 bulan. 4 bulan 150 juta cash dan 7 bulan 250 juta cash. Ya sudah Mbah, 4 bulan saja. Kalau gitu kamu datang sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Maka orang itu, si dukun ini mencari perempuan-perempuan yang hamil 4 bulan di kampungnya. Kalau enggak ada, maka di kampung sebelahnya. Maka ketemu perempuan yang hamil 4 bulan, diritualkan selama 1 bulan, ditumbalkan ini dan itu, bacakan ini, diikat dan itu dan lain sebagainya. Sampai waktunya datang 1 bulan, pasien itu datang bawa uang cash, maka antara jam 1 sampai jam 3 pagi dukun itu berritual. Makanya orang kita ini dianjurkan untuk bangun malam tahajud, terutama yang hamil. Maka diritualkan si pasien ini tiduran, ritual terjadi untuk pemindahan janin. Maka dalam sekejap janin itu pindah ke perut si pasien si dukun, dan yang punya janin itu bangun subuh-subuh perutnya kosong, perutnya kempes. Periksa ke dokter, janinnya hilang tanpa bekas. Kenapa? Dipindah. Bantuan jin-jin yang seperti itu, ifrit. Lalu ilmunya asib. Si perempuan pasien itu yang hilang janinnya, si ibu asli itu kita tidurkan. Maka suaminya kita panggil, orang tuanya kita panggil untuk memegang perutnya bersama-sama. Dan kita bacakan innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, berulang-ulang, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Padahal belum 1 minggu, maka subhanallah janin itu kembali lagi. Padahal si dukun itu ritualnya 1 bulan, pakai tumbal darah dan lain sebagainya, tapi ilmunya asik, dalam waktu sekejap, asal tidak lebih dari 3 bulan kasusnya, maka janin itu kembali lagi.